Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama semester 1. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Arab untuk kelas 9 SMP di semester pertama. Ahlan wa sahlan, selamat datang siswa sekalian. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Pelajaran kita kali ini siswa sekalian adalah bahasa Arab kelas 9 dengan bab pertama, Ra'sus Sanatil Hijriyati, dengan arti tahun baru Hijriah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ustadz ingin mengingatkan bahwa alangkah baiknya anak-anak sekalian membuka lagi pelajaran-pelajaran yang lalu di kelas 7, di kelas 8, supaya apa? Supaya nanti ketika kita belajar di pelajaran kelas 9 ini kita dapat memahaminya dengan baik dan benar. Lebih mudah memahaminya jika pelajaran kelas 7 dan kelas 8 sudah dapat dipahami dengan baik. Langsung saja siswa sekalian, kita mulai pelajaran kita pada kali ini. Pada pertemuan pertama, kita berusaha memahami teks tentang tahun baru Hijriah. Sebelum kita membaca dan memahami teks, kita berkenalan dulu, kita ta'aruf dulu dengan beberapa mufradat atau kosakata untuk memudahkan kita memahami teks-teks yang akan kita bacakan nanti. Al-mufradat atau kosakata yang pertama ada ihtafala yahtafilu. Ihtafala yahtafilu. Ihtafala yahtafilu. Ihtafala yahtafilu artinya merayakan. Ihtafala bukan satu kata ya, tapi dua kata. Ihtafala yahtafilu. Ihtafalanya merayakan, yahtafilu merayakan. Tapi perbedaannya waktu. Ihtafala fi'il madhi, kata kerja lampau. Yahtafilu adalah fi'il mudhari, itu kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Tahu? Pelajaran fi'lul madhi, fi'lul mudhari sudah kita pelajari di kelas 8. Oke, mufradat atau kata selanjutnya adalah ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u artinya berkumpul. Kemudian sekalian, istama'a yastami'u. Istama'a yastami'u. Istama'a yastami'u artinya mendengarkan. Kemudian susu sekalian, alqa yulqi. Alqa yulqi. Alqa yulqi artinya adalah menyampaikan. Kemudian susu sekalian, akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru artinya memberitahu. Kemudian susu sekalian, taraka yatruku. Taraka yatruku. Taraka yatruku maknanya adalah meninggalkan. Kemudian qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu maknanya adalah membunuh. Selanjutnya, mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u.
Mana'a yamna'u maknanya mencegah. Kemudian wasala yasilu. Wasala yasilu. Wasala yasilu artinya adalah sampai. Kemudian najja yunajji. Najja yunajji. Najja yunajji artinya adalah menyelamatkan. Selanjutnya ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu maknanya artinya menjadikan. Dan terakhir sekalian wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u dalam konteks teks yang akan kita baca adalah membuat. Jadi ini semua adalah fi'lun atau kata kerja. Yang pertama fi'lul madhi, yang kedua ini fi'lul mudhari. Fi'il madhi artinya telah, fi'il mudhari sedang atau akan terjadi. Al-mufrad ini dibaca, dipahami dan dihafalkan agar bisa dipahami teks yang akan nanti kita baca, saudara sekalian. Selanjutnya sekalian, qira'atun nas wal fahmuhu, yaitu membaca dan memahami teks. Judulnya sanatun hijriyatun jadidatun. Kita akan mencoba terjemahkan pertama dari kata ke perkata, kemudian kita menerjemahkan kalimatnya. Karena kita tidak mungkin bisa menerjemahkan kata per kata saja, tapi harus langsung dalam satu kalimat agar terjemahnya tepat. Sanatun hijriyatun jadidatun. Sanatun artinya tahun, hijriyatun artinya hijriyah, jadidatun artinya baru. Kalau kita terjemahkan sanatun hijriyatun jadidatun, bukan tahun hijriyah baru, tapi tahun baru hijriyah. Kemudian saudara sekalian, al-yaum awwalun min Muharram. Al-yaum adalah hari ini. Yaumun adalah artinya hari. Kalau ditambah alif lam artinya hari ini. Awalun adalah artinya awal atau pertama. Min dari Muharram. Muharram. Al-yaum awalun min Muharram. Artinya hari ini adalah awal dari bulan Muharram atau tanggal 1 Muharram. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin. Al-muslimuna ini bentuk jamak, sedangkan mufrad atau tunggalnya adalah al-muslim. Al-muslim adalah orang Islam. Maka al-muslimuna bentuk jamak dari orang Islam, maka itu diterjemahkan orang-orang Islam. Yahtafiluna. Yahtafiluna di sini. Ihtafala yahtafilu artinya merayakan. Yahtafiluna artinya merayakan. Bisanatin hijriyatin jadidatin. Sanatun hijriyatin jadidatun apa? Tahun baru merayakan. Di sini bisanatin hijriyatin jadidatin, tahun baru hijriyah. Ini kosakatanya sama. Maka terjemahannya saudara sekalian, al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin. Orang-orang Islam merayakan tahun baru hijriyah. Kemudian hum yajtami'una fil masjidi. Hum adalah mereka. Yajtami'una ada di sini. Ijtama'a yajtami'u berkumpul. Sini
berkumpul, fi di dalam, al masjid masjid, hum yajtami'una fil masjidi, maknanya mereka berkumpul di dalam masjid. Wa yastami'una ila al muhadarati diniyati, wa artinya dan, yastami'una, yastami'u di sini ada di sini, istama'a yastami'u artinya mendengarkan, ila kepada, al muhadarati yaitu ceramah, ad-diniyati agama. Wa yastami'una ila al muhadarati diniyati, kita terjemahkan secara kalimat, dan mendengarkan ceramah agama. Kemudian sekalian, alqaha al ustazu Abu Bakar. Alqa yulqi, alqa di sini ada alqa, yulqi arti menyampaikan. Ha, ini dhamir muttasil, atau kita dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut kata ganti objek untuk hiya, orang ketiga, artinya nya, nya ini kembali ke mana? Kembali ke al muhadharah diniyah, yang dalam artikan menyampaikan muhadharah diniyah atau menyampaikan ceramah agama. Tadi siapa? Al ustaz Abu Bakar. Abu Bakar nama orang ya. Namun terjemahannya kita tidak bisa terjemahkan dan mendengarkan ceramah agama, menyampaikannya Ustadz Abu Bakar. Baiknya kita terjemahkan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Maka yastami'una ilal muhadharati diniyati, dan mendengarkan ceramah agama, alqahal ustazu Abu Bakar, yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Qala al-ustaz fi muhadaratihi. Qala berkata Ustadz Abu Bakar, fi di dalam muhadaratihi, muhadarati artinya ceramah, hi artinya dhamir muttasil, kata ganti pemilikan, untuk huwa artinya ceramahnya, kayaknya ini kembali ke Ustadz Abu Bakar. Maka qala al-ustaz fi muhadaratihi, kita bisa terjemahkan secara satu kalimat, Ustadz Abu Bakar berkata di dalam ceramahnya, fi di dalam muhadaratihi ceramahnya. Sa'ukhbirukum an hadisati hijrati Rasul. Sa ini artinya akan. Ukhbiru saya memberi tahu. Akhbara yukhbiru artinya memberitahu. Ukhbiru saya memberitahu. Sa'ukhbiru bisa kita terjemahkan saya akan memberitahu. Kum ini dhamir muttasil, kata ganti objek untuk antum atau kalian. An tentang, hadisati peristiwa, hijrati Rasul hijrah atau perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sa'ukhbirukum an hadisati Rasul bisa terjemahkan dalam satu kalimat, saya akan memberitahu kalian tentang peristiwa hijrah atau perpindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Makkah ilal Madinati. Min artinya dari, Makkah Makkah, ila ke
ke Al-Madinati, ke Madinah. Kita terjemahkan dalam satu kalimat, dari Mekah ke Madinah. Kemudian hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ila al-Madinati. Hajar artinya berhijrah atau pindah. Ar-Rasul artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajar Rasul artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah atau pindah. Wa ashab wa ini artinya dan. Ashabuhu artinya sahabat-sahabatnya. Hu-nya kembali ke Rasul dan sahabat-sahabatnya. Min dari Makkah ila ke Madinah. Maka hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ila al-Madinati. Terjemahkan secara satu kalimat, ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya berpindah atau berhijrah dari Makkah ila al-Madinah, ke Madinah. Kemudian hum taraku watanahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum fi Makkah. Hum ini kata ganti untuk mereka. Taraku di sini ada taroka yatruku. Di sini artinya meninggalkan. Taraku artinya meninggalkan. Watanahum ini berasal dari dua kata, watona dan hum. Watonun artinya negeri asal atau tanah air. Hum ini artinya kata ganti kepemilikan untuk hum atau mereka. Watonahum artinya negeri asal atau tanah air. Hum artinya mereka. Wa dan buyutahum. Buyutahum ini berasal dari dua kata. Berasal dari kata dua, buyutun dan hum. Buyut sendiri bentuk jamak dari baitun. Bentuk tunggalnya baitun. Baitun artinya rumah. Buyutun artinya rumah-rumah. Rumah-rumahnya yang banyak. Hum ini kata ganti kepemilikan untuk hum ini mereka. Buyutahum artinya rumah-rumah mereka. Wa dan amwalahum terdiri dari dua kata, yaitu amwalun dan hum. Amwalun artinya bentuk jamak dari malun. Tunggalnya malun. Malun artinya harta. Amwalun artinya harta-harta. Hum artinya mereka. Dan amwalahum artinya harta-harta mereka. Wa dan tijaratahum ini terdiri dari dua kata, tijaratun dan hum. Tijaratun artinya perniagaan atau bisnis, sedangkan hum ini kata ganti kepemilikan untuk hum atau mereka. Tijaratahum berarti perniagaan atau bisnis mereka. Di Makkah, di Mekah. Maka hum taraku watanahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum fi Makkah. Kita terjemahkan, mereka taraku meninggalkan, watanahum negeri asal mereka, wa buyutahum dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum dan harta-harta mereka, wa tijaratahum dan perniagaan mereka, fi Makkah, di Makkah.
Oke. Itu saja yang Ustadz sampaikan. Ya, siswa sekalian, itu dia penyampaian teks dalam tema tahun baru Hijriyah, Ra'sul Sanatul Hijriyah. Insyaallah ini part pertama, bagian pertama. Nanti Ustadz akan lanjutkan. Siswa sekalian mohon dibaca dan dicermati dengan baik. Kita coba ulangi untuk membaca teks tadi. Buka catatanmu agar bisa memahami teks dengan baik, terutama dalam memahami kosakata-kosakata yang ada dan juga memahami pembagian-pembagian fi'il, penggunaan fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Jadi siswa sekalian, ini kisah terjadi lampau, jadi penggunaannya kebanyakan menggunakan kata kerja lampau atau fi'il madhi. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Insyaallah Ustadz akan menyampaikan mengenai part yang kedua, bagian yang kedua lagi. Mohon disaksikan. Terima kasih. Ya, terima kasih siswa sekalian. Jangan lupa nonton di channel YouTube Ustadz Adipati Channel. Syukran, ilal liqa. Dan jangan lupa lihat di Instagram Ustadz Ibnu Usman 72. Dan kalau ada pertanyaan bisa inbox atau kirim ke email Ustadz adipati0@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.